Terkadang, orang yang paling sering kita temui di dalam kantor, yang pada awalnya kita mengira dia baik, tulus, dan tidak menyimpan dendam, justru yang paling berbahaya sikapnya. Ini bukan tentang musuh sebenar-benarnya, tetapi cerita ini menjelaskan tentang musuh dalam selimut di dunia kerja, yang di luar tampak senyum dan baik, tapi menyimpan niat jahat di belakang. Kisah ini adalah kisah nyata tentang seseorang yang menjadi korban dari guna-guna tanpa sebab yang jelas, yang tidak pernah dimulai secara terang-terangan, karena semuanya dimulai dari iri hati sesama rekan kerja. Awal mula kejadian. Namaku Rina. Aku bekerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Sudah hampir 3 tahun aku bekerja. Aku tidak pernah merasa punya musuh, tidak pernah ikut drama kantor, dan selalu berusaha bersikap netral. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Dimulai dari satu orang bernama Maya. Dia rekan kerja satu divisiku. Saya tidak terlalu dekat dengan Maya. Kehidupan dunia kerja pada awalnya cukup baik-baik saja. Karena kami satu divisi, jadi saya sering mengerjakan proyek bersama. Dari luar, Maya orang yang ramah, seperti karyawan pada umumnya. Tapi belakangan, aku mulai merasa tatapannya kepadaku mulai aneh dan membingungkan. Bukan tatapan marah, tapi semacam tatapan kecewa dan amarah. Seperti aku telah melakukan sesuatu yang menyakitinya. Dan di situ aku pun bingung, padahal aku tidak tahu apa-apa dan tidak pernah melakukan kesalahan kepada Maya. Aku mulai merasakan tanda-tanda aneh. Awalnya aku merasa pada jam-jam tertentu. Pada saat di kantor, aku merasa mengantuk yang sangat tidak tertahankan. Sehingga di setiap jam tersebut aku selalu tertidur pulas di meja kerjaku tanpa kusadari. Setiap di jam yang sama. Selama 1 bulan, aku selalu tertidur. Entah kenapa, dengan alasan yang tidak jelas, yang membuatku sering kebingungan dan merasa ada yege aneh, dan terus memikirkan hal tersebut. Dan setiap saya pulang kerja, tubuhku merasa jauh lebih lelah daripada biasanya di 1 bulan terakhir. Bangun pagi, sudah seperti habis kerja lembur sampai malam. Lalu aku mulai mimpi aneh. Lalu beberapa hari setelah itu, aku mulai mengalami mimpi yang aneh. Mimpi ada wanita berjubah hitam dengan mata merahnya. Di dalam mimpiku aku melihat aku duduk di meja kerjaku ditatap dengan tatapan tajam oleh wanita berjubah hitam itu di depan mejaku. Menatap tajam tanpa bicara. Mimpi ini berlangsung beberapa hari. Aku pun terbangun, terkejut melihat tatapan tajam wanita berjubah hitam tersebut. Kejadian ini ada di benakku setiap hari, berpikir dan bertanya-tanya,
Apa maksud dan tujuan makhluk itu datang ke mimpiku terus-menerus? Aku pun mengambil segelas air dan berusaha duduk dengan tenang. Sembari aku melakukan sholat malam. Pada saat aku melakukan sholat malam, suhu kamarku tiba-tiba menjadi dingin. Aku pun tetap berusaha khusyuk. Dari sholatku, selesai aku melakukan sholat malamku. Aku selalu meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan perlindungan dan keselamatan dalam aku bekerja. Setiap hari, kondisi tubuhku semakin menurun. Aku periksa ke dokter. Hasilnya normal. Tapi aku terus merasa mual. Di kantor aku sering pergi ke toilet untuk muntah, sesak napas. Dan setelah aku pulang, di sela jam menjelang maghrib, ketika aku sedang tiduran di atas ranjangku, karena kelelahan dari rutinitas kerja seharian, tanpa kusadari, beberapa menit setelahnya, tubuhku tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Seperti ada sesuatu yang menahan tubuhku. Setelah kupikir baik-baik, hal ini telah berlangsung selama 2 minggu. Terjadi pada di jam yang sama di sela sebelum azan maghrib. Ketika azan maghrib berkumandang, tubuhku baru bisa digerakkan kembali. Awalnya aku berpikir positif situasi ini terjadi akibat aku kelelahan seharian bekerja. Tetapi setelah kupikir kembali, hal ini cukup janggal. Seperti ada sesuatu hal yang tidak normal sedang terjadi padaku. Karena kupikir hal ini sudah berlangsung selama 2 minggu belakangan. Aku melakukan pemeriksaan kembali ke rumah sakit. Dan dokter hanya menyampaikan bahwa ini efek stres dan kelelahan bekerja. Aku hanya diberikan vitamin agar tubuhku kembali normal seperti sebelumnya. Namun setelah beberapa hari, aku melakukan pemeriksaan tersebut ke dokter. Aku masih mengalami hal-hal janggal serupa. Puncaknya, di suatu malam, ketika aku sedang tertidur pulas, akibat kelelahan bekerja, tiba-tiba aku dimimpikan sesuatu hal yang sangat aneh, di mana di dalam mimpi tersebut, aku melihat kembali perempuan berjubah hitam, bermata merah yang menatap ke arahku, yang sedang duduk di meja kerja. Tatapan itu semakin dekat ke hadapan mukaku. Aku terkejut di dalam mimpi tersebut dan spontan memejamkan mataku. Dan ketika aku membuka mata kembali, perempuan tersebut menghilang. Tetapi alangkah terkejutnya aku melihat ada sesosok perempuan yang sepertinya aku kenal dari punggung belakangnya, datang di dalam mimpiku yang sedang melakukan hal yang aneh. Awalnya aku menerka-nerka dari punggung wanita tersebut, dia siapa? Tetapi setelah ku perhatikan baik-baik dan tidak lama, perempuan tersebut yang sedang mengoleskan sesuatu ke kursi dan mejaku berputar menghadap ke arahku. Aku langsung terkejut syok melihat wanita yang selama ini aku kenal baik di kantorku ternyata melakukan hal yang tidak wajar terhadapku. Di dalam mimpiku, perempuan tersebut mengoleskan sesuatu, entah apa itu yang dioleskan di seluruh meja kerjaku dan juga kursiku, yang dilakukan setiap pagi di hari kerja.
kurasa seperti itu. Karena yang terlihat setiap kegiatan tersebut dilakukan tidak ada satupun orang di kantorku. Setiap pagi, sebelum semua karyawan datang karena suasana ketika dia mengoleskan benda tersebut ke mejaku itu pada saat karyawan tidak ada di ruangan, keesokan paginya aku terbangun dengan perasaan yang tidak karuan, kebingungan dan terus berpikir ada apa sebenarnya yang terjadi kepadaku. Pagi itu aku datang seperti biasa ke kantor menyapa semua teman-temanku dengan ramah. Tetapi ketika aku ingin menyapa ke arah Maya, tatapan yang diberikan Maya seperti tatapan musuh, tapi aku tidak menghiraukan hal tersebut. Dan aku tidak menghiraukan hal tersebut. Dan aku kembali bekerja seperti biasanya. Akhirnya, setelah pulang kerja, tiba-tiba aku mengalami demam tinggi yang luar biasa. Dan aku mengalami hal yang aku ceritakan sebelumnya kembali. Tubuhku tidak bisa digerakkan kembali. Seperti ada yang menahan pergerakanku. Di sela jam sebelum maghrib akhirnya aku kembali bisa bergerak. Karena hal ini sangat janggal, aku menceritakan ke teman kerjaku yang lain. Dan saran dari temanku untuk membawa aku ke ustadz agar melakukan ruqyah. Tanpa pikir panjang aku pun langsung meminta diantarkan ke ustadz yang temanku kenal. Setelah kami tiba di rumah ustadz tersebut, tatapan ustadz kepadaku sungguh aneh. Dan ustadz tersebut berucap, "Astagfirullahaladzim." Tanpa pikir panjang aku langsung duduk dan menceritakan semua kejadian yang aku alami kepada ustadz tersebut. Dan sungguh terkejutnya aku mendengar jawaban dari ustadz tersebut bahwa aku sedang diguna-guna. Oleh teman kantorku sendiri, ustadz itu memberitahu ciri-ciri seperti Maya. Awalnya di benakku, aku masih menangkis pikiran tersebut. Ah, masa sih di zaman sekarang masih ada hal seperti ini terjadi? Entah bagaimana ustadz tersebut seperti bisa membaca isi pikiranku dan menerangkan dengan sejelas-jelasnya bahwa hal ini memang masih ada dan sering disalahgunakan oleh manusia. Ustadz itu berkata, "Kamu kena kiriman. Lebih tepatnya, kamu dikirim guna-guna. Yang mengirim ini orang yang dekat sekali sama kamu dan mengenalmu di tempat kerja." Tidak pikir panjang, ustadz itu melangsungkan ruqyah kepadaku. Entah bagaimana ruqyah itu berlangsung. Aku mendengar dari temanku langsung yang menemani saat itu bahwa ada sesosok wanita yang masuk ke dalam diriku dan berbicara dengan ustadz. Padahal pada saat ruqyah aku jatuh pingsan dan tidak bisa mengontrol badanku. Wanita berjubah itu berkata kepada ustadz yang meruqyahku, "Jangan ikut campur dengan urusanku." Namun ustadz itu pun tidak kalah dan terus melantunkan ayat suci Al-Quran. Setelah ruqyah itu dilaksanakan, aku pun tersadar dan aku merasakan tubuhku terasa sangat lelah, letih dan lemah. Ustadz menyarankanku untuk aku mengambil wudhu dan melaksanakan sholat maghrib di rumah ustadz tersebut. Setelah aku melaksanakan sholat maghrib, aku pun diberikan segelas air putih
yang sudah didoakan oleh ustadz tersebut untuk aku minum saat itu. Tidak lama kemudian, setelah tubuhku membaik, aku merasa bersyukur. Ustadz tersebut telah berhasil membersihkan diriku dari serangan guna-guna tersebut. Aku pun berpamitan dengan ustadz dan berterima kasih. Di sela berpamitan, ustadz tersebut memberikan aku sebotol air yang sudah didoakan untuk aku minum sebelum tidur. Dan ustadz tersebut berpesan agar aku selalu menjalankan sholat 5 waktu. Dan ustadz juga memberikan beberapa saran supaya hal ini tidak terjadi lagi kepadaku. Sejak saat itu aku mulai rutin ruqyah mandiri di rumah, mensucikan diri, sholat malam, dan menjauhi maya sebisa mungkin. Tetapi tetap bersikap normal seperti biasanya. Setelah dari rumah ustadz tersebut, awalnya temanku terkejut mengetahui bahwa aku diguna-guna oleh teman kami sendiri. Dan kami sepakat untuk tidak memberitahu teman-teman lain di kantor, karena tidak ingin memperkeruh suasana. Di setiap malam aku tidur, aku masih sering bermimpi sesosok suara perempuan yang berbisik, "Aku nggak marah. Aku cuma pengen kamu ngerasain rasanya sakit tanpa alasan." Tapi sejak aku mulai sembuh, pada akhirnya demi keselamatanku, aku memutuskan keluar dari kantor tempatku bekerja. Lalu setelah itu, aku masih sering mendengar kabar dari temanku yang mengetahui hal ini, bahwa Maya sering izin sakit yang tak kunjung sembuh. Seperti orang linglung, kurus, tatapannya kosong. Kata orang, dia sering mengurung diri di mushola kantor dan menangis sendirian, seperti seseorang yang sedang menyesali perbuatannya. Tidak berselang lama aku mendengar kabar kembali bahwa Maya sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut. Dan alangkah makin terkejutnya aku bahwa Maya saat ini sedang terbaring lemah dan sakit di rumahnya. Dengan kondisi yang prihatin, aku pun sempat mengirimkan pesan ke Maya yang berisi, "Semoga kamu cepat sembuh dan segala penyakitmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun perbuatanmu, aku sudah memaafkan dan mengikhlaskan perbuatanmu." Tidak berselang lama setelah pesan yang kukirim ke Maya, alangkah lebih terkejutnya aku mendengar kabar buruk bahwa Maya telah berpulang. Pesan moral: tidak semua rasa iri hati diungkap dengan amarah. Ada yang memilih menyakiti tanpa sebab yang jelas, dengan cara paling halus, paling senyap, dan paling mematikan. Karena terkadang orang yang tersenyum paling ramah adalah yang paling duluan menusuk dari belakang. Ini bukan cerita untuk menuduh, tapi untuk mengingatkan bahwa berhati-hatilah kita di luar. Tidak semua orang buruk dan tidak semua orang baik. Bukan berarti kita menganggap semua orang baik itu jahat.
Tetapi banyak manipulasi di luar sana yang membuat kita harus selalu waspada akan menjalani hidup kita. Bisa jadi, dia sedang merencanakan balas dendam tanpa suara. Selalu menjaga diri dan ucapan, serta selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdoa dengan keyakinan masing-masing. Tidak perlu ditakutkan hal-hal yang membuat kita takut, karena kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Terus berdoa dan berusaha, jangan pernah menyerah. Sifat buruk datangnya dari setan dan iblis. Sampai akhir hayat nanti, kita jangan terkecoh dari tipu daya iblis. Dan semoga kita selalu menjadi manusia yang beriman, yang selalu taat beribadah dan selalu mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Jangan pernah menuhankan makhluk. Yang diciptakan oleh Tuhan sungguh itu sangat rendah. Tuhan selalu memberikan jalan atas makhluknya yang selalu yakin dan mencari solusinya tanpa perlu terjerumus dalam tipu daya makhluk lain ciptaannya, terutama tipu daya iblis dan setan. Selalu berdoa, meminta perlindungan kepada Tuhan dan menjadi pribadi lebih baik lagi. Terima kasih. Channel horor kami adalah konten yang berdasarkan dari pengalaman orang-orang di luar sana yang kita belum pernah rasakan dan mengalami suatu kejadian di luar nalar dan akal sehat manusia. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel horor ini supaya kami terus semangat mengangkat kisah-kisah nyata horor lainnya. Salam dunia dalam gelap. See you on the next episode.